Hai, halo para peserta pelatihan. Kita kembali lagi di part 2 tutorial Netlify. Nah, kemarin sebelumnya di part 1 saya sudah menjelaskan terkait fungsi-fungsi ataupun fitur-fitur kegunaan dari Netlify gitu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di Netlify dengan alamat websitenya sama gitu ya, netlify.org. Kemudian, kemarin sudah saya jelaskan ini semua ya. Nah, sekarang kalau kita ke My Dataset, itu akan tersimpan dataset ataupun hasil pencarian crawling dari misalnya dari Twitter ataupun dari YouTube yang sudah kita cari sebelumnya. Ya, jadi dia akan tersimpan, tidak akan hilang, tenang saja gitu ya. Untuk dataset ini yang diperbolehkan itu hanya 5 untuk tier 2 ya, hanya 5. Seperti ini contohnya saya sudah pakai 4 gitu ya. You are using 4 out of 5 datasets yang diizinkan. Jadi kalau misalnya tips dan triknya, karena ini kan free gitu ya, untuk mengakalinya rekan-rekan tuh bisa setelah selesai melakukan crawling dataset dan juga analisis langsung di save saja gitu ya, atau di download datanya. Kemudian nanti bisa dihapus, kemudian bisa menggunakan dataset lainnya. Nah, sekarang saya akan buka dataset yang sebelumnya dengan penamaan yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Kemarin kita sudah sampai masuk di sini ya, di step pertama gitu ya. Dengan pencarian search query-nya adalah Omicron and Indonesia gitu ya. Kemudian kita masuk ke preview. Nah, ini adalah datanya dari Twitter. Bisa dilihat di sini ya, banyak sekali, sampai berapa halaman gitu ya. Ini bisa kita save hasilnya, Excel-nya atau CSV-nya. Kalau mau masuk ke Gephi ini nanti kita bisa save di export datasetnya ke CSV file. Nah, kemudian kita langsung masuk ke text analysis. Keunggulan dari Netlify ini adalah analisis teks dan juga analisis jaringan, percakapan ataupun jaringan komunikasi. Nah, di text analysis ini akan terlihat seperti ini ya, rekan-rekan. Di sini ada keyword extractor, unique words found. Jadi berapa kata ataupun yang unik gitu ya, yang unik yang ditemukan dari keyword yang sudah kita input sebelumnya. Nah, ini kalau sudah ada hijau-hijau analyze, kemudian ada remaining pause, berarti dia sudah menemukan 3.814 keyword yang sesuai dengan yang kita masukkan kemarin, kita input. Nah, ini tinggal kita klik analyze. Ya, kita akan mencari keyword. Nah, ini disuruh menunggu. Kita tunggu sebentar. Keyword extractor ini untuk mengidentifikasi topik-topik populer yang sudah kita input sebelumnya di dataset. Jadi dia akan mencari frekuensi dari kata yang muncul. Misalnya Omicron itu dia muncul katanya berapa kali gitu ya. Atau mungkin Indonesia munculnya berapa kali dan selanjutnya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, yang bawah ini juga perlu kita analyze juga. Ini agak lama, jadi tergantung oleh kecepatan dari internet dan juga provider masing-masing gitu ya. Karena ini ada banyak, ada ribuan gitu ya. Jadi bisa lama, bisa sebentar, tergantung dari hasil pencarian. Yang bawah ini juga bisa kita analyze. Ya, yang bawah ini adalah dictionaries manual categories. Nah, apa sih itu dictionaries? Jadi nanti kita akan memasukkan kategori-kategori secara manual. Kalau yang di atas itu kan sudah ada mesin yang mencari gitu ya. Jadi kata-kata yang muncul itu dia akan membentuk word clouds gitu ya, berapa banyak yang muncul misalnya. Tapi kalau untuk dictionaries nanti dia kita input secara manual. Nah, yang atas sudah selesai. Kita bisa buka. Kita klik visualize. Kalau misalnya kita mau melihat tampilan words cloud-nya seperti apa dan juga keyword extractor-nya. Tapi kalau kita mau download saja gitu ya, kita export as CSV juga bisa. Nah, kita sekarang mau kita visualize, kita klik visualize.
Nah, dia muncul akan seperti ini. Ini adalah word cloud keyword extractor. Jadi dari keyword Omicron and Indonesia, ini muncul banyak sekali ya. Jadi di sini ada top 30. Ini bisa kita klik mau top 30, top 50 gitu ya, tapi harus diklik update ya, jangan lupa. Nah, misalnya ini 50 kata yang sering muncul dari keyword yang tadi yang kita input itu apa saja. Sampai 100 ya. Tapi kalau 100 kayaknya kebanyakan. Karena nanti untuk analisis lebih lanjutnya terlalu sulit. Jadi bisa top 30 saja. Nah, kalau kita mau lihat misalnya Indonesia sama Omicron ini munculnya berapa kali ya. Nah, ini kita klik show estimated counts. Jadi ada hitungan angkanya. Jangan lupa harus kita klik update. Karena kalau nggak diklik update dia nggak akan muncul. Nah, ini dia, muncul seperti ini word cloud-nya. Jadi, di font yang agak lebih besar gitu ya, dibandingkan font kata yang lain, itu menandakan jika kata tersebut lebih banyak muncul dibandingkan kata yang lain. Bisa dilihat kita bandingkan antara Omicron sama Kalikron gitu ya. Atau haji dan hebat itu ukuran fontnya juga berbeda, ketebalannya juga berbeda. Jadi biar kelihatan langsung terlihat gitu ya, kata apa yang muncul. Nah, ini sudah terlihat di sini. Yang paling banyak itu biasanya nanti dia akan ada warnanya seperti merah-merah seperti ini ya. Dia akan lebih misalnya dia top 5 atau top 3 gitu ya. Misalnya ini ada Indonesia, Omicron, pemerintah, dan varian. Yang pertama tuh yang paling banyak adalah Omicron, disusul oleh Indonesia, kemudian pemerintah dan juga varian. Ternyata hasil dari analisis teks ini dari keyword Omicron and Indonesia itu kata yang sering banyak diperbincangkan di Twitter dengan jangka waktu yang sudah kita cari sebelumnya itu adalah Indonesia, Omicron, pemerintah, dan varian. Ternyata memang topik-topik pembicaraannya masih seputaran itu ya, jadi belum berubah. Nah, sekarang ini kita bisa back. Kalau mau gampang ini juga bisa sebenarnya di screen capture atau screenshot gitu ya, untuk bahan analisis lebih lanjut. Nah, ini kita go back. Kita akan masukin manual categories. Nah, tadi ya, ini kita create atau edit dictionaries dulu gitu ya. Karena kan ini karena namanya manual, jadi setiap pencarian itu akan berubah. Kenapa? Karena kan setiap pencarian, mungkin setiap topik, pastinya dictionary-nya ataupun kategorinya berubah-berubah gitu ya. Sehingga kita harus input setiap kita mau ambil datanya di manual categories. Nah, ini sekarang kita klik create atau edit dictionaries. Nah, ini muncul seperti ini. Ini muncul seperti ini karena sebelumnya saya pernah mencoba keyword gitu ya. Tapi mungkin dianggap saja ini nanti kosong gitu ya. Kita akan masukkan secara manual. Ya, bagaimana cara memasukkan secara manual? Nah, ini sebenarnya juga misalnya nih ya, saya pernah cari tentang kerukunan beragama gitu ya. Ini kan nggak sesuai dengan topik corona ataupun covid dan omikron gitu ya. Nah, ini saya matikan dulu gitu ya, tapi nggak saya hapus karena mungkin nanti suatu saat mau saya pakai gitu. Jadi nggak masukin secara manual terus menerus gitu ya. Jadi udah ada di sini datanya, tinggal kita aktifkan atau nonaktifkan. Caranya gimana nonaktifkan dan aktifkan? Ini tinggal kita enable saja, ada tanda hijau gitu ya, kita enable. Nah, dia akan masuk ke sini nih, ke subkategoris yang ada di kanan. Tapi kalau kita mau matiin, kita klik lagi di sini. Nah, jadi mute ya, nggak masuk. Kalau bawaan dari Netlitiknya itu kebanyakan kan in English ya. Kebanyakan itu adalah feelings bad, feelings good, kemudian nah ini appearance ya, taste gitu ya. Tapi dia menggunakan bahasa Inggris, which is itu tidak terlalu akurat kalau kita gunakan di pencarian dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi biasanya tuh untuk feelings itu biasanya saya aktifkan bad dan good, tapi yang lainnya tuh nggak saya aktifkan gitu ya. Feelings juga nggak usah semuanya, misalnya kalau ada yang mau dimatiin atau dinonaktifkan itu juga bisa. Ini banyak banget ya. Tapi kan ini semua pakai bahasa Inggris ya, sedangkan kalau orang Indonesia kalau nge-tweet kan banyak pakai bahasa slang, bukan pakai bahasa Inggris tentunya gitu ya, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah mungkin gitu ya. Jadi mungkin
pencariannya yang tidak terlalu banyak dapat gitu ya dengan kategori seperti ini. Jadi kita harus memasukkan kategori kita sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan masukkan misalnya, ini saya hapus dulu ya biar untuk kita contoh. Nah, kita mau masukin vaksin gitu ya. Kita mau masukin vaksin nih, vaksinnya kita hapus dulu. Nah, gimana cara masukin manual kategoris? Di sini ada step 1. Masukkan dictionary name. Gak usah ada special karakter ya. Jadi nggak usah pakai ada koma, titik dan sebagainya, langsung kata aja. Saya masukin vaksin. Kemudian step kedua, kita klik here untuk create dictionary-nya. Kita klik. Nah, nanti kita scroll ke bawah ke kanan. Dia udah akan muncul di sini. Nah, ini ya. Tapi kan masih kosong, jadi kita membutuhkan input secara manual term-term yang masuk di kategori vaksin gitu ya. Misalnya sekarang vaksinnya apa saja ya. Nah, sekarang kita masuk ke kanan. Jadi yang dari step 2 ini kita langsung ke step sini, masuk ke sini, kita add term. Misalnya kita masukin vaksinnya AstraZeneca. Kita add term. Nah, nanti dia akan masuk di bawah nih, tuh ya. Kemudian kita masukin Pfizer misalnya. Kita masukin Sinovac. Terus apalagi ya? Moderna mungkin ya. Nah, ini untuk contoh saja ya. Jadi udah ada ya. Sudah ada dictionary, sudah ada kategori, dan sudah ada termnya seperti apa yang masuk di sini. Sehingga nanti kan kalau tadi pencarian di analisis teks sebelumnya, dia mencari kata-katanya apa saja gitu yang jadi perbincangan. Nah, kalau ini kata-kata tersebut akan dimasukkan dalam kategori-kategori sesuai yang kita input ya sebelumnya. Kita input di sini. Nah, ini kalau sudah ya, kalau sudah bisa kita close, nggak ngaruh gitu ya. Jadi kita balik lagi ke Netlytics. Nah, yang penting di sini supaya dia muncul dictionary-nya, kita harus reset dulu. Ya, kita reset supaya pencarian ataupun analisis sebelumnya itu nggak masuk. Jadi kita reset. Setelah kita reset, baru kita analyze. Kemudian setelah selesai kita bisa export atau bisa juga kita visualisasikan. Dia akan muncul seperti ini ya. Kategorinya tadi kita sudah masukkan banyak, ternyata yang masuk itu hanya 3 kategori terbesar. Virus, pemerintah, dan corona. Yang lainnya ternyata tidak masuk. Jadi semakin banyak term dalam kategori yang kita input, dia hasilnya akan lebih bagus. Kita kan tadi hanya masukkan beberapa sebagai contoh ya, tidak semuanya. Jadi kalau lebih banyak lagi word ataupun term yang kita masukkan, dia akan lebih bagus hasilnya. Kemudian ini kita akan lanjut dari text analysis, kita akan lanjut ke network analysis, analisis jaringan percakapan. Dia akan muncul seperti ini. Namun kita akan lanjut lagi di part 3 karena ini agak sedikit panjang ya rekan-rekan ya. Jadi stay tune terus untuk tutorial Netlytics di part ketiga. Bye!